Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten YouTube pertama saya akan menjelaskan beberapa materi fisiologi yang saya dapatkan pada saat kuliah online. Sebelum saya lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Linda dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama itu fisiologi dan tingkah laku, yang kedua organ pencernaan, ketiga enzim pencernaan, keempat pergerakan makanan pada saluran pencernaan, yang kelima pencernaan makanan, dan yang terakhir penyerapan zat makanan. Materi pertama yaitu fisiologi dan tingkah laku ikan. Kenapa kita mempelajari fisiologi? Fisiologi itu apa sih? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Yang akan dipelajari dalam ilmu fisiologi yaitu fisiologi virus, fisiologi bakteri, fisiologi tumbuhan, fisiologi ikan. Dalam beberapa fisiologi yang akan dipelajari terdapat fisiologi pencernaan, fisiologi pernapasan, fisiologi pertumbuhan, dan fisiologi reproduksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan antar sel. Tiap sel merupakan nutrisi yang mempertahankan hidupnya. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat untuk membentuk energi. Jadi, sel itu membutuhkan oksigen untuk membentuk energi agar dia dapat memerankan fungsinya. Jadi, di sini sel itu sebagian dari unit hidup tubuh. Jadi, unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Jadi, tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang tidak sama yang bersama-sama digabungkan oleh struktur intersel. Tiap-tiap sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan suatu fungsinya tertentu. Misalnya, sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari insang ke jaringan. Contoh lain adalah sel hati berperan sebagai mesin pembaharu bagi bahan-bahan yang telah rusak. Berikutnya saya akan tampilkan gambar perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi di sini sudah dilihat dengan jelas perbedaannya ya. Masuk ke transfer melalui membran sel. Transfer melalui membran sel. Jadi sel memerlukan beberapa zat yang masuk ke dalam membran. Tapi ini berlawanan dengan sisa-sisa dari metabolisme yang harus bergerak keluar melalui sel. Jadi di sini transfer terbagi menjadi dua, yaitu pertama transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif yaitu perpindahan zat-zat mengikuti aluran perbedaan konsentrasi, sedangkan yang aktif perpindahan zat-zat melalui aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Jadi perbedaannya antara yang pasif dan yang aktif yaitu yang aktif lebih memerlukan energi. Difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Difusi dapat terjadi melalui membran ataupun tidak melalui membran. Jadi difusi ini walaupun ada dan tidak ada membran, dia tetap akan terjadi. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel. Jadi osmosis ini dia melalui membran selektif permeabel. Membran selektif permeabel itu adalah molekul-molekul saringan, sebuah bentuk saringan yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul yang berukuran sangat kecil. Transfer aktif terjadi apabila sel secara aktif memindahkan zat-zat melewati membran sel dengan
menggunakan energi. Transfer aktif dilakukan untuk memindahkan zat dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Misalnya, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Jadi yang hanya bisa melewati membran sel itu yang berukuran sangat kecil, yang dapat melalui semi permeabel. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa transfer aktif itu memindahkan zat-zat melalui membran sel yang berukuran sangat kecil. Ketika ada ukuran yang sangat besar, itu akan terjadi proses eksositosis. Itu akan mengangkut atau membawa molekul-molekul berukuran besar yang tidak bisa dibawa oleh transfer aktif. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vasikula. Jadi endositosis ini tidak memasukkan organisme sendiri, dia membutuhkan bantuan dari vasikula. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu membahas tentang saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama itu ada mulut. Pada mulut yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk memasukkan makanan. Pada ikan mulut bermacam-macam variasi, tergantung kebiasaan makan ikan. Untuk ukuran bukaan mulut terhubung dengan ukuran pakan. Jadi bukaan lebaran mulut ikan itu terhubung dengan apa yang mereka makan. Pada mulut ikan ada berbagai macam. Yang pertama itu ada yang terminal. Terminal itu bentuknya terletak di ujung hidung. Contohnya pada ikan mas. Yang kedua itu ada mulut subterminal, bentuk subterminal, yaitu mulut terletak dekat ujung hidung, contohnya ikan kuro. Yang keempat ada superior, yaitu mulut terletak di atas ujung hidung, terletak di atas hidung, seperti ikan julung-julung yang mulutnya itu panjang banget. Yang keempat itu ada inferior. Inferior itu mulutnya terletak pada bagian bawah seperti pada ikan pari. Selanjutnya ada rongga mulut. Rongga mulut yang pertama, pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir. Yang kedua, terdapat lidah diselimuti lapisan sel mukus dan organ pengecap. Yang ketiga, pada langit-langit bagian belakang terdapat organ platin yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dan memompa air. Selanjutnya ada faring. Bagian kanan kiri segmen faring terdapat insang, tapis insang. Terdapat tempat terjadinya penyaringan makanan atau yang biasa disebut dengan filter feeder. Terus itu gigi faring berfungsi untuk menyobek dan menghalus dan mengerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Kadang masih ditemukan organ pengecap pada bagian faring. Selanjutnya ada osopagus. Permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung, mengandung lendir dan membantu penelanan makanan. Jadi ospalagus ini membantu untuk penelanan makanan menuju ke lambung. Pada ikan laut berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif. Sebagai konsentrasi garam air laut menurun sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum pada ikan air laut. Yang berikutnya ada lambung. Besar ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Kapasitas pada lambung bervariasi tergantung jenis ikannya. Pada ikan bergigi atau tidak bergigi atau herbivora, terdapat zigat lambung khusus yang berperan untuk mengerus makanan. Berdasarkan bentuk anatomis, lambung terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, bentuk memanjang. Biasanya pada ikan herbivora karena bertulang sejati. Yang kedua, berbentuk sifon, terdapat pada sebagian besar ikan teleostei.
Yang keempat, berbentuk KK terdapat pada ikan Polypterus. Bentuk lambung pada ikan herbivora sebenarnya ikan herbivora itu tidak memiliki lambung. Yang jadi pemeran lambung pada ikan herbivora yaitu ususnya yang bagian depan yang telah termodifikasi. Sedangkan ikan karnivora atau omnivora, mereka memiliki lambung dan dilengkapi oleh kelenjar lambung seperti asam lambung. Selanjutnya ada pylorus, merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan, sangat menjolok karena ukurannya mengecil, adanya penebalan lapisan otot melingkar, berfungsi sebagai mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Mekanisme pembukaan dan penutupan rongga pylorus dikendalikan oleh saraf dan hormon. Pemicunya adalah viskositas makanan yang dicerna pada bagian lambung. Yang selanjutnya ada usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Bentuk serta diameternya relatif homogen melalui dari depan sampai belakang. Perbedaan antara usus depan, tengah, dan belakang. Jadi antara usus depan, tengah, dan belakang itu dibedakan. Panjang usus ikan bervariasi dan berhubungan erat dengan kebiasaan makannya. Biasanya ikan herbivora panjang ususnya beberapa kali lipat dari panjang tubuhnya. Itu karena ikan herbivora tidak memiliki lambung seperti ikan karnivora dan omnivora. Selanjutnya ada rektum, merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung secara otomatis. Sulit dibedakan antara usus dan rektum. Secara histologis, batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya ketup rektum. Ketup rektum terbentuk karena adanya penebalan lapisan mukosa dan lapisan otot, berfungsi dalam penyerapan cair air dan ion. Dapat dilihat dari kondisi fase yang umumnya lembek. Hal ini berbeda dari keadaan ketika masih berada di segmen usus bagian belakang. Yang berikutnya yaitu kloaka, ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran genital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka. Ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Pada kloaka, saluran pencernaan masuk dari bagian bawah, sedangkan saluran urogenital masuk dari bagian atas. Kutub kloaka terdapat pada lubang pengeluaran sisa makanan. Jadi, kutub pada organ kloaka yang dimiliki oleh ikan bertulang rawan ada pada lubang pengeluaran sisa makanan. Selanjutnya atau yang terakhir ada anus, saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan pada teleotei. Anus terletak di bagian saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang seperti ikan mas, bandeng, dan sidat, anus terletak di bagian belakang kepala, berdekatan dengan pangkal ekor. Ikan-ikan yang bentuk tubuhnya membundar seperti ikan petek, tembakan, manfish, posisi anus terletak jauh dari belakang pangkal ekor, mendekati sirip dada. Jadi bisa dilihat jelas perbedaan bentuk posisi anus itu tergantung dengan bentuk tubuh ikan tersebut. Alat pencernaan ikan berkembang menuju arah kesempurnaan. Sejalan dengan pola pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar, perbedaan antara jenis ikan yang satu dengan yang lain, kondisi lingkungan yang satu dengan kondisi lingkungan yang lain. Jadi semua sistem pencernaan itu menyesuaikan dengan faktor kondisi ikan, bentuk ikan, dan banyak lagi lainnya yang berbeda-beda dengan ikan yang satu dengan ikan yang lainnya.
Sekarang kita masuk ke materi ketiga, itu pencernaan. Yang enzim pencernaan. Apa sih pencernaan? Pencernaan adalah penyederhanaan mekanisme fisik dan kimiawi yang mudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Mekanisme pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak peristaltik, gerakan mendorong saluran cerna. Pergerakan akibat pengumpulan sejumlah makanan bergerak sepanjang saluran cerna. Yang kedua, gerakan segmentasi, kontraksi pencampuran makanan dalam usus, menghasilkan gerakan bolak-balik dan menekan makanan pada ujung jonjot. Terus itu pergerakan makanan pada saluran cerna dapat diamati dengan pengukuran laju pencernaan atau pengosongan isi lambung. Enzim pencernaan. Enzim terbagi ada beberapa enzim pencernaan. Enzim katalisator biologis dalam reaksi kimia dalam kehidupan. Bahan dasar enzim adalah protein, disintesis dalam sel, dikeluarkan melalui proses eksositosis. Enzim yang disekresiasikan keluar sel untuk pencernaan di luar sel dikenali sebagai ekstrakurikuler digestion. Enzim yang digunakan di dalam sel itu sendiri intraselular digestion. Fungsi enzim. Fungsi enzim yaitu mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dapat dinyatakan dalam bentuk unit enzim. Satu unit enzim adalah jumlah enzim yang mengatalis proses transformasi 1 mikromol substrat dalam waktu 1 menit pada suhu 25 derajat Celcius pH optimal. Ada 4 faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama, konsentrasi enzim dan substrat, suhu, pH, dan inhibitor. Jadi faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, memperlambat aktivitas enzim, ada 4 faktor. Konsentrasi enzim dan substrat. Pada waktu tertentu, peningkatan konsentrasi enzim menyebabkan peningkatan secara proporsional jumlah substrat yang ditransformasikan, tapi ada batas maksimalnya. Apabila konsentrasi enzim dipertahankan tetap dan konsentrasi substrat dibuat bervariasi, maka kecepatan reaksi per jamnya meningkat secara cepat. Jika substrat terus ditingkatkan, maka kurva cenderung mendatar. Suhu. Kecepatan reaksi enzim meningkat seiring dengan peningkatannya suhu. Energi panas untuk sistem reaksi tersedia lebih banyak sehingga pembentukan kompleks menjadi aktif. Pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius, peningkatan suhu akan menurunkan kecepatan reaksi. Terjadi proses denaturasi, tidak bisa menghasilkan produk. pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan enzim memiliki pH optimum yang mendekati netral. Inhibitor analog dengan substrat enzim. Keberadaannya akan berkompetisi dan substrat untuk inhibitor. Keberadaannya akan berkompetisi dengan substrat untuk meningkatkan bagian aktif. Enzim dapat bergabung dengan baik dengan substrat maupun inhibitor. Apabila enzim membentuk kompleks dengan inhibitor, maka jelas enzim tersebut tidak dapat berfungsi sebagai katalisator. Materi yang keempat yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan dapat didekati melalui pengukuran laju pencernaan.
Laju pencernaan adalah lamanya waktu untuk mencerna makanan. Ada beberapa metode. Yang pertama, pengukuran selang waktu antara saat pertama mengkonsumsi makanan hingga pengeluaran fases. Yang kedua, pengukuran laju pengosongan isi lambung. Yang ketiga, studi radiografi. Adanya gambaran tentang pergerakan makanan pada saluran pencernaan menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses yang bertahap sehingga akhirnya akan dimanfaatkan oleh tubuh, dan komponen yang tidak dapat dicerna akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Terjadinya siklus makan kenyang lapar berimplikasi dengan proses berlangsungnya hidup, bahkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan. Siklus makanan lapar makan kenyang dipengaruhi oleh lingkungan, kualitas dan kuantitas makanan, faktor genetik, dan stadia hidup. Rendemen dari siklus makanan ini dapat terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan pada hakikatnya dapat dipacu dengan modifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus makan tersebut. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan melalui mekanisme pasif dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pencernaan makanan fisik atau mekanik melalui mulut. Jadi dalam pencernaan makanan seperti yang sudah saya jelaskan pada materi yang kedua itu hampir sama saja, cuman di sini lebih yang saya bahas pertama di materi kedua yaitu tentang organ pencernaannya, tapi saya sudah terlanjur membahas di situ tentang bagaimana juga tentang pencernaannya, jadi saya tidak akan mengulang lagi, takutnya kalian bosan. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan yaitu mulai dari makanan, saluran pencernaan, makanan dalam bentuk larutan, terus itu diserap ke sistem peredaran darah, disalurkan ke seluruh tubuh. Pada kebanyakan kasus, usus bagian belakang secara nyata berperan dalam penyerapan nutrien. Pada ikan karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan usus bagian depan. Pada ikan herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibandingkan pada bagian usus bagian belakang. Pada hasil penelitian salmon Gairderi, penyerapan protein dimulai dari lambung. Penyerapan utama terjadi pada usus. Sedikit lemak diserap di bagian lambung, sebagian besar diserap oleh usus. Membran sel sebagian tempat penyerapan zat makanan. Sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit, memiliki mirofili pada pembukaan usus. Dinding sel tersusun oleh dua lapisan lemak. Mekanisme penyerapan zat makanan, ion dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Dua macam tenaga pengangkut bahan untuk dapat melewati membran sel. Yang pertama, energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua, tenaga pergerakan yang membutuhkan enzim. Energi metabolik atau tenaga lainnya. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transfer aktif dan transfer pasif.